Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembelajaran Bahasa Indonesia bertemu lagi dengan Miss Mawada. Untuk materi kita hari ini yaitu teks prosedur. Kita mulai dengan pengertian dari teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah sebuah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat, berupa runtutan langkah demi langkah sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Pengertian ini kita ambil dari beberapa pakar. Yang pertama, Minarti Tri Astuti dalam bukunya Yuk Ungkapkan Idemu Melalui Teks Persuasi hingga Teks Tanggapan pada tahun 2019. Beliau menjelaskan bahwa teks prosedur merupakan teks yang berisi arahan atau langkah demi langkah yang memberikan instruksi untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata prosedur diartikan sebagai tahapan kegiatan untuk menyelesaikan sebuah aktivitas. Sehingga kita ambil kesimpulan, teks prosedur itu apa? Teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat berupa runtutan langkah demi langkah sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata penghubung untuk menunjukkan urutan. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatannya. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian, waktu, tempat, dan cara. Yang ketujuh, terdapat penomoran beserta isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Oke, itulah ciri dari teks prosedur yang membedakannya dengan teks yang lain. Sekarang kita masuk di struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur secara umum dibagi menjadi 4. Yang pertama, judul. Sudah jelas, dia adalah sebuah aktivitas yang akan kita lakukan. Kita beri sebuah judul atau title. Yang kedua, ada kata pengantarnya. Kata pengantar merupakan pernyataan pembuka dalam menyampaikan tujuan dari penulisan teks prosedur ini. Yang ketiga, ada bahan dan peralatan. Bahan dan peralatan merupakan rincian dari bahan dan alat yang akan digunakan dalam proses produksi. Bahan dan peralatan ini sifatnya boleh ada, namun boleh juga tidak ada, tergantung dari jenis teks prosedurnya. Yang keempat, tahapan proses ditulis secara berurutan. Kenapa harus urut? Karena teks prosedur harus dituliskan mulai awal hingga akhir, sehingga pembaca mudah memahami untuk menirukan atau mengikuti instruksi atau arahan, sehingga
tidak boleh ada yang terlewat atau tertukar dari setiap langkah ataupun tahapannya. Kaidah bahasa atau kebahasaan dalam teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Oke, di sini kalimat perintah yang sering digunakan adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan atau ditandai dengan partikel lah atau imbuhan lah. Misalkan, gunakanlah, rebuslah, masukkan. Itu juga termasuk. Kenapa kok enggak lah? Bisa jadi karena dia termasuk kata perintah. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Temporal adalah kata penghubung yang menunjukkan waktu, adanya sebuah kegiatan dan bersifat selanjutnya, kemudian, berikutnya, lalu, dan setelah itu. Dan masih banyak lagi kata penghubung yang menunjukkan temporal. Yang ketiga, menggunakan verbal material dan tingkah laku. Maksudnya adalah kata kerja yang digunakan adalah kata kerja yang berhubungan atau mengacu pada tindakan fisik. Sementara itu, verbal tingkah laku merupakan tindakan dengan ungkapan. Banyak sekali di dalam teks prosedur yang menggunakan tindakan fisik dan juga menggunakan tindakan ungkapan. Yang ketiga, partisipasif manusia. Partisipasif manusia merupakan semua manusia yang ikut serta dalam teks prosedur. Kebanyakan dari teks prosedur ini lebih banyak dijelaskan untuk personal atau orang ke orang. Bisa jadi ada tahapan yang digunakan untuk memahami kegiatan atau keikutsertaan seseorang. Yang terakhir, terdapat bilangan sebagai penanda urutan. Ini adalah hal yang bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Kenapa seperti itu? Jika diberi bilangan, dia akan jauh lebih mudah untuk menunjukkan penanda urutannya. Karena sifat dari teks prosedur adalah sistematis dan berurutan, sehingga tidak ada tahapan yang bisa tertukar antara satu dengan yang lainnya. Itulah kaidah bahasa yang ada di teks prosedur. Sekarang kita masuk di jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur secara umum atau secara mudah saja kita bagi menjadi 3. Ada teks prosedur sederhana, teks prosedur protokol, teks prosedur kompleks. Mulai dari awal, yang paling mudah itu adalah teks prosedur protokol. Kenapa? Karena teks prosedur ini langkahnya tidak terlalu rumit dan mudah dipahami. Kenapa mudah dipahami? Karena sudah sering sekali ada di sekitar kita. Biasanya malah prosedurnya itu sudah ada step by stepnya. Jika step pertama tidak bisa kita lalui, maka kita nggak bisa masuk di step kedua. Dan itu sudah ada arahannya yang lebih mudah dan jelas. Contohnya, cara membuat akun email. Seperti yang sudah sampean pernah lakukan, ketika kita membuat akun email, di situ kan kita tinggal memasukkan nama, alamat, setelah itu ada next lagi ke tahapan selanjutnya, ada lagi next, dan di situ ada aturannya yang mudah kita ikuti. Itu adalah teks prosedur protokol. Yang kedua, ada teks prosedur sederhana. Ini teks prosedur ini langkahnya jauh lebih sedikit, hanya ada 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur memasak mie instan itu kan hanya ada 1, 2, 3 di belakang dari
bungkus mie instan itu kan sudah ada prosedurnya, hanya 3 langkah saja sehingga mudah dilakukan, sehingga kita sebut dengan teks prosedur sederhana. Yang ketiga, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri dari banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Di sini sedikit kompleks, sedikit banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui. Seperti halnya ketika proses membuat SKCK. SKCK itu apa? Surat keterangan kelakuan baik. Oke, di situ di kantor polisi kita harus mulainya dari RT, RW, ke kecamatan, ke kantor desa dulu, baru ke kecamatan. Setelah itu baru kita bawa ke kantor polisi, dan di kantor polisi kita nanti akan dilihat apakah kita pernah melakukan kejahatan atau tidak, sehingga ada tahapan-tahapan yang harus kita isi. Oke, mungkin itu contoh-contoh dari jenis teks prosedur. Kita masuk di tahapan cara atau contohnya. Cara mencuci tangan yang benar menurut WHO. Ada di sini yang pertama ada yang berwarna putih, ini adalah pembukanya atau disebut ilustrasinya. Sehingga di situ dia mengawali, menunjukkan dulu apa sih cara mencuci tangan yang benar menurut WHO, mengapa, di situ sudah dijelaskan. Yang kedua yang berwarna kuning, nomor 1 sampai 10, saya menggunakan penomoran. Di sini adalah prosedur yang harus diikuti. Gunakan, basahi, tuang. Selanjutnya, kemudian keringkan, dan masih banyak kata lain yang tidak saya bold atau tidak saya warna lain, di mana dia menggunakan konjungsi temporal. Ada selanjutnya, kemudian, itu menunjukkan konjungsi temporal. Terus ada lagi menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah dengan contoh gunakan, basahi, tuang, gosok, keringkan, bilas. Di situ ada perintah yang harus dilakukan, sehingga dari semua teks prosedur ini kebanyakan kalimatnya menggunakan kalimat imperatif. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Di Muara Padang banyak buaya. Buaya timbul, manusia lari. Virus corona sungguh berbahaya. Mari bersama menjaga diri. Semangat belajar di rumah. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.